Film dimulai dengan seorang gadis bernama Yongbuk. Dia sendirian menunggu seorang tentara. Tentara itu membawa sebuah tas besar berisi pakaian yang harus dijahit. Di tempat kerja, dia mulai menjahit bersama pekerja lainnya. Yongbuk ini tangannya cekatan, jahitannya rapi, jauh lebih cepat dibanding yang lain. Tapi salah satu temannya yang bernama Milanta bilang, katanya Yongbuk pasti lagi menikmati hidup bahagia karena kedua mertuanya meninggal. Apalagi suaminya entah hidup atau mati, dan semua harta pasti akan jatuh ke tangannya. 영복이 넌 요즘 아주 살맛나겠다. 응? 시부모님 두 분 다 돌아가셨지. 남편은 살았는지 죽었는지도 모르지. 그럼 그 집 재산 다 네 앞으로 돌아갈 거 아니야. 부러워요? 어? 동네에 몇 없는 기아집 중 하나를 내가 갖게 된 거니까. Milanta masih kesal. Dia terus oceh menyebut Yongbuk pemarah dan gak pernah senyum. Tapi ocehannya terhenti ketika Mayora mengingatkannya. 저기 진짜! 아니 왜 애를 못 잡아먹어서 안달이야? 재수없잖소! 맨날 웃지도 않고 뚱해서 어른 알게 개똥을 알고. 웃을 일이 있어야 웃지. 넌 저 어린 게 불쌍하지도 않아? Dari sinilah latar belakang Yongbuk mulai terungkap. Dulu, kakaknya diseret menjadi pekerja paksa oleh tentara Jepang. Yongbuk sendiri hampir dibawa menjadi wanita penghibur. Untuk menyelamatkannya, orang tuanya menikahkan Yongbuk di usia 14 tahun. Pernikahan itu dilakukan buru-buru dan hingga sekarang dia belum pernah sekalipun bertemu suaminya. Pada saat dia nikah, suaminya masih di Jepang untuk belajar di sana. Tapi setelah itu, dia nggak pernah pulang tanpa kabar. Setelah kemerdekaan Korea, orang tua kandung dan mertuanya meninggal satu persatu. Yongbuk harus mengurus semua pemakaman sendirian. Sekarang dia hidup seorang diri. Harapannya hanya satu, yaitu suaminya yang belum pernah dia lihat selama 5 tahun. Inilah sebabnya kenapa dia nggak pernah tersenyum. Bukan karena dia sombong atau pemarah, tapi karena hidupnya terlalu berat untuk dibagi. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup dalam ketidakpastian, Yongbuk memandangi foto suaminya yang sudah lama hilang. Dia nggak pernah tahu seperti apa wajah pria itu secara langsung. Tapi malam itu, nasib Yongbuk benar-benar menyakitkan. Dia sangat kaget ketika melihat suaminya yang bernama Sorim ternyata memiliki istri orang Jepang yang lagi hamil. Sorim, ここが私たちの家。 Dia merasa malu campur sakit. Tanpa banyak bicara, dia mulai membereskan kamar Sorim. Pura-pura sibuk, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi sayangnya dia keceplosan. Dia mengatakan satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membekukan suasana. 나이가 내년이면 5년 전에 씹었다 했으니 Ternyata Sorim sudah tahu tentang pernikahan mereka. Tapi ini bukan pertanda baik. Sorim malah bilang kalau dia nggak bisa menerima pernikahan ini. Dia berencana mengakhiri dan menyuruh Yongbuk bersiap-siap pergi dari rumah ini. Mendengar itu, Yongbuk pun nggak kuat nahan semua kepedihan ini. Dia bilang, 어떻게 8이나 차이난 남자에게 미안하지만 난 이 결혼을 인정할 수가 없어요. 내일 혼인을 무효할 방법을 알아볼 테니 조만간 여길 떠나주었으면. 부끄러운 줄 아세요. 가세가 기울고 어머님 아버님이 돌아가실 동안 저 여자랑 열대서 살에 맞대고 계셨겠죠.
서방님은 뭘 하고 계셨어요? 이봐요. 이봐요가 아니라 임자예요. 호적에 올라간 이 집 안주인은 저라고요. 똥오줌 받아가면서 어른들 병시중 든 사람도 저고 다 쓰러져가는 이 집을 쓸고 닦은 것도 저예요. 저보고 떠나라고요? 저는 안 떠나요. 못 떠나요. 그간의 고생이 억울해서라도 절대 못 떠나요. 돌아갈 친정도 없거니와. Keesokan paginya, Yombuk menghampiri istri kedua Sorim. Dia bernama Sachiko. Yombuk mengajaknya ke ladang cabai untuk bekerja. Di sana Milanta yang tadinya geram sama Yombuk, sekarang justru membelanya. Dia bilang Sorim itu laki-laki brengsek. Bagaimana mungkin meninggalkan istri sahnya lalu datang membawa perempuan lain? Dia yakin Yombuk gak akan bisa melawan wanita itu. Tiba-tiba, Sachiko teriak karena serangga ada di tangannya. Dia pun panik dan berteriak dalam bahasa Jepang, membuat Yombuk melakukan ini. 내가 다른 건 다 참아도 기어댁 저 맹한 게 저 불려를 무슨 수로 이겨. 우리말로 해. 하나니스르노. 너 우리말 할 줄 알잖아. 2번만 맹했다간 그냥 아주 초상도 치르겠네. Selesai kerja, Yombuk menemui Tuan Kong. Dia ingin kembali menjahit, berharap masih bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi Tuan Kong menolak. Kalau dia kasih bayaran ke Yombuk, uangnya pasti akan lari ke wanita Jepang itu yang sekarang tinggal bersamanya. Setelah menerima upah dari ladang, Yombuk menghitungnya, tapi ucapan Tuan Kong membuat dia teringat lagi bahwa hasil kerjanya hanya untuk memenuhi kebutuhan Sachiko dan suaminya. 소래, 와타시노요. 내 집에서 먹고 자는 값은 내야지. 내 거라고. 몸 풀면 애 데리고 일본으로 돌아가. 떠날 거면 연복이 떠나. Sachiko marah, menyuruh Yombuk lah yang seharusnya pergi. Mendengar itu, Yombuk meledak, menumpahkan kebencian terhadap Jepang yang telah merampas harta dan keluarganya. Yombuk gak peduli, baginya semua orang Jepang itu sama. 쪽발이 외년 해방되고 나선 왜 동네마다 숟가락 장사가 흥했는지 알아? 그 숟가락까지 뺏어가서 그런 거야. 아까 그 포목전 아저씨는 왜 그리 화를 내셨는지 알아? 니들이 전쟁한다고 딸을 뺏어가서 그런 거야. 니들은 쌀도 뺏어가고 숟가락도 뺏어갔고 내 오빠도 뺏어갔어. 그런데 이젠 서방님까지 뺏어가겠다고. 나랑은 상관없는 일이야. 어떻게 상관이 없어? 너도 일본 사람이잖아. Di rumah, Sachiko mengadu ke suaminya kalau Yombuk menghinanya. Tapi tiba-tiba Yombuk datang membawa makanan. Waktu makan, Yombuk menyiapkan 2 meja yang terpisah. Tapi Sachiko memindahkan makanannya untuk makan satu meja bersama suaminya. 어디서 투정이야? 내가 제일 좋아하는 음식이야. 먹기 싫으면 먹지 마. Malam harinya, Yombuk memilih tidur di luar. Karena kamarnya hanya ada 2 dan bersebelahan dengan suaminya. Dia nggak ingin mendengar sesuatu, sampai suaminya keluar dan merasa kasihan melihatnya. 영복, 이제 그만 고집 부리고 Suaminya pun minta Yombuk masuk ke dalam kamar, tapi Yombuk menolak karena dia gak mau berbagi atap dengan Sachiko. Suaminya berusaha membujuk, tapi Yombuk tetap kaku dan gak mau senyum sama sekali. Sampai akhirnya, 들어가서 자라니까요.
Melihat kecantikan istrinya, Sorim pun tiba-tiba minta maaf. Dia mengakui kesalahannya selama ini karena nggak pernah terima kasih ke Yongbuk yang udah merawat orang tuanya. Karena dia udah menerima Yongbuk sebagai istrinya, dia berjanji akan berubah. Mulai hidup bersama layaknya suami istri. Mendengar pengakuan itu, Yongbuk pun mulai salah tingkah. 미안해요, 영복 씨. 그리고 고마워요. 진작 말했어야 했는데 내가 너무 늦었어요. 앞으로는 밥도 한상에서 같이 먹고요. 어떻게 서방님이랑... 우리 부부라면서요. Esok paginya, Yongbuk curhat sama Milanta. Dia bilang kalau semalam jantungnya bergetar kencang. Milanta pun menjawab kalau Yongbuk mengalami gejala jatuh cinta, di mana obrolan mereka didengar oleh Sachiko yang lagi nyuci baju. 사랑이다. 정불이 났으니 얼굴엔 열이 뻗치고 심장에 총알이 두두두 타다다 으아 날아와 박히는 거지. 이거 완전 헛똑똑이네. 온갖 난척은 다 하더니만 여태 그것도 몰랐어? 사랑이라고? Lucunya lagi, dia sampai gak sadar kalau hujan turun. Ketika mau angkat jemuran, dia melihat sepatu Sorim dan mulai membersihkannya. Persaingan mereka nggak berhenti di situ aja. Kali ini, Sorim mengajak mereka berdua buat belajar baca tulis bahasa Korea. Tapi keduanya menolak. Yongbuk bilang dia sibuk kerja. Sementara Sachiko bilang, Yongbuk aja bisa hidup walaupun dia buta huruf. Gara-gara mendengar itu, Yongbuk naik darah, persaingan mereka pun semakin panas. Tapi begitu Sachiko lihat wajah suaminya yang malah cengar-cengir, dia pun mencoba mencairkan suasana. Dengan bangga Sachiko jelasin arti di balik namanya. Bahkan dia gabungin suku kata dari namanya dan nama Yongbuk menjadi nama Hangbok yang artinya kebahagiaan. 햄자의 햄, 연복의 행복. Malam harinya, Yongbuk gak bisa tidur. Dia mendengar suaminya batuk yang gak henti-henti. Dia langsung keluar kamar dan menyuruhnya untuk minum. Sachiko kemudian keluar mengambil sapu tangan dan mengelus punggung suaminya. Yongbuk merasa nggak berguna dan sedikit cemburu. Tapi cemburu itu hilang seketika, ketika dia melihat ada darah di sapu tangan itu, seolah menyimpan trauma yang sangat dalam. Singkat cerita, Yongbuk menangis sambil nyuci baju suaminya yang kena darah. Sachiko datang dan nyuruh dia berhenti karena noda darah itu susah dihilangkan. Dia sendiri udah sering mencobanya, tapi Yongbuk malah membentaknya dan bilang Sachiko bodoh dan gak tahu cara yang benar. Dia yakin bisa bersihin noda itu, dan yakin bisa bikin suaminya sembuh seperti semula. Tanpa Yongbuk sadari, Sorim ada di belakangnya. Dia pun bilang, dia berharap bisa pulih sepenuhnya seperti 6 tahun yang lalu. Dia bercerita pernah dipenjara di Tokyo karena ikut klub buku yang mempelajari bahasa Korea, dan di sanalah dia tertular penyakit TBC. Setelah kemerdekaan, dia dibebaskan dan kembali ke negaranya. Tapi sekarang, dia diambang kematian. Paginya ketika Sachiko di jemuran melihat baju suaminya, Yongbuk tiba-tiba datang dan langsung menamparnya. Yongbuk marah besar, menyalahkan orang Jepang sebagai penyebab penyakit Sorim. Dia pun menyebut Sachiko sebagai selir terkutuk dan mengumpat semua orang Jepang. Sachiko pun membalas bahwa dia bukan selir. Tapi dia bilang, dia paham perasaan Yongbuk. Soalnya dia juga pernah mengalami hal yang sama. Perasaan yang bikin dia sempat ingin berbuat jahat. Tapi ujung-ujungnya mereka berdua tetap bertahan di sini, karena alasannya yang juga sama yaitu ingin tetap bersama suaminya dan gak mau merasa kesepian. Mendengar itu, Yongbuk pun terdiam.
Yongbuk termenung diliputi rasa bersalah karena udah bersikap kasar ke Sachiko. Tapi tiba-tiba, suara Sorim terdengar di depan rumah. 영복 씨, 안에 있어요? 이장님이 고무정사한테 내놓는다고 하셔서 싸게 사왔어요. 앞으로 힘들게 걸어다니지 말고 할 줄 몰라요. 내가 가르쳐 줄게요. 다음에 꼭 알려주세요. 그래요. Sore itu Yongbuk merasa cemas. Karena Sachiko belum pulang, dia mencari dan memanggil-manggil namanya. Ternyata, Sachiko sedang mencuci pakaian di sungai, tapi dia kepleset sehingga dia gak bisa berjalan. Meski sebelumnya bertengkar, Yongbuk tetap membantu membalut pergelangan kaki Sachiko. Dia khawatir tentang kondisi bayi dalam kandungannya, dan Sachiko meletakkan tangan Yongbuk di perutnya. Dia bilang, bayinya baik-baik saja karena dia sering menendang. 빨래하러 오다가 아기는 자꾸 발로 차. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ini, Yongbuk tersenyum. Ted, mereka berantem lagi. 아 그러게 왜 시키지도 않은 짓을 해서는. Pertengkaran ini justru menjadi awal persahabatan mereka. Yongbuk akhirnya kembali dan memakaikan sepatu untuk Sachiko. Saat jalan pulang, Sachiko tanya tentang cincin yang selalu Yongbuk bawa. Yongbuk menjelaskan itu adalah peninggalan ibunya yang mengingatkan semua kenangan indah bersama keluarga. Mendengar itu, Sachiko juga cerita kalau dia sebenarnya anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Tentu aja ini membuat Yongbuk kaget. Kenapa nggak bilang dari awal kalau mereka memiliki nasib yang sama? Saat makan malam, Yongbuk mulai menunjukkan perhatian ke Sachiko. Dia juga menuangkan teh lalu memberikan sepasang sepatu baru. Bahkan dia berjanji bakal menjaga Sachiko sampai bayinya lahir. Melihat itu, Sorim sangat bahagia, karena akhirnya kedua istrinya bisa akur dan saling peduli satu sama lain. Esok paginya, Yongbuk mendatangi Mayora untuk minta rumput laut. Untungnya Mayora masih punya sisa. Sambil memberikannya, dia bertanya kapan bayi Sachiko akan lahir. Yongbuk menjawab mungkin bulan ini, dan Mayora memuji sikap Yongbuk yang sangat perhatian. Tapi juga mengingatkan, jangan cuma mikirin Sachiko, tapi pikirkan juga bagaimana nanti Yongbuk bisa mendapatkan rumput laut untuk dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Yongbuk mulai menjahit baju buat bayi Sachiko. Sikap itu menunjukkan kalau dia benar-benar peduli. Tapi tiba-tiba suaminya masuk kamar untuk mengambil buku. Yongbuk sempat mau ngomong sesuatu, tapi rasanya berat. Setelah sore mau keluar, dia akhirnya memberanikan diri. 오늘은 여기서 주무세요. Pada akhirnya, Sori menuruti permintaan Yongbuk dan tidur bersama di kamarnya. Tapi mereka tidur berjauhan. Sorim kemudian bilang sesuatu, kalau dia merasa sangat beruntung bisa mengenal Yongbuk. Dia berharap tidak meninggalkan Yongbuk dengan kenangan yang menyakitkan. Sambil menggenggam tangannya, Sorim berpesan setelah bayi Sachiko lahir, Yongbuk harus belajar naik sepeda. Baginya itu sangat penting, karena suatu hari nanti mereka harus membutuhkan kendaraan. Yongbuk mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Di hatinya, kata-kata itu terasa seperti pesan terakhir dari Sorim. 자전거는 언제 배울 거예요? 행자가 언제 몸을 풀지 모르는데 할 일이 태산인걸요. 나는 내가 운이 나빴다고 생각했는데 영복 씨를 알게 돼서 기뻤어요. 영복 씨 기억에도 너무 상처만은 아니었기를 바래요. 아기가 태어나면 영복 씨는 자전거를 배워요. Esok harinya, Sachiko tiba-tiba berteriak kesakitan, menandakan dia akan melahirkan. Yongbuk yang panik segera bersiap membantu persalinan. Dia masuk ke kamar untuk memberitahu Sorim, dan bilang akan memanggil para wanita desa sambil meminta Sorim tetap menemani Sachiko.
Tapi ada yang aneh. Dia melihat Sorim masih duduk di tempatnya, nggak merespon sama sekali. Awalnya dia mengira suaminya sedang menulis, tapi ternyata Sorim sudah meninggal. 서방님 행자 옆에 있어주세요. Yongbuk hancur sehancur-hancurnya. Selama 5 tahun dia menanti kembalinya sang suami. Tapi yang datang bukan kebahagiaan, melainkan perpisahan. Keduanya harus menerima kenyataan pahit ini dengan penuh penyesalan atas pertengkaran mereka selama ini. Saat itu, Sachiko menemani bayinya. Dia pun mendengar suara dari luar. Ternyata Yongbuk membakar buku kenangan milik mendiang suaminya. Dia masuk kamar dan menemukan Yongbuk dalam keadaan lemas. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Sachiko memeluknya erat, memohon agar mereka tetap bertahan hidup bersama, dan meminta Yongbuk untuk jangan menyerah. Yongbuk dan Sachiko perlahan mencoba menerima keadaan. Sachiko membantu Yongbuk belajar mengendarai sepeda. Meski terlihat takut, Sachiko terus memberikan semangat sambil bercerita tentang pengalamannya mengendarai sepeda saat masih di Jepang, termasuk saat dia dipecat gara-gara menabrak dinding. Yongbuk penasaran mendengar cerita itu, tanpa dia sadari kalau Sachiko telah melepas pegangan dari sepedanya. 너 지금 뭐라 그랬어? 그러니까 넌 죽지 마. 이제 지긋지긋해. 우리 세 번인 거 알지? 아까랑 노란 나 절대 내 손 놓지 마. Singkat cerita, Mayora bicara tentang situasi di wilayah perbatasan antara Korea Utara dan Selatan yang belakangan ini terasa sangat sepi. Tapi tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. 잠잠하긴 해. Yongbuk merasa situasi ini berbeda dari biasanya. Suara ledakan tadi membuatnya gelisah, meski orang di sekitarnya merasa seolah baik-baik saja. Tapi malam harinya dia terbangun karena ada ledakan yang jauh lebih dahsyat. Mereka saling memandang dan mengira kalau itu hanya suara latihan militer. Tapi tiba-tiba alarm bahaya berbunyi membuat Yongbuk melihat ke jendela. Mereka langsung keluar rumah, bersama warga lain yang berlarian mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, Yongbuk mengembalikan jepit rambut Sachiko yang dulu pernah dia ambil diam-diam. Mereka saling menguatkan. Yongbuk mengatakan, mereka sudah melewati banyak hal yang sulit dan kali ini pun mereka akan mampu menghadapinya bersama-sama. Tapi suasana mendadak berubah. Sekelompok tentara menerobos masuk mencari musuh yang mungkin bersembunyi di sekitar sana. 얼른 엄마한테 빨리 이름 지어주세요. 숨어든 괴뢰군이 있을 수 있다. 확인하라. Tangisan bayi Sachiko terdengar jelas dan tanpa sengaja menarik perhatian komandan saat mendengar Sachiko bicara dalam bahasa Jepang. 인간일 뿐입니다. 나래 일본 연인의 해방된 지가 언젠데 아직도 여기서 왜 넌 말을 짓거리네?
Yongbuk dan Sachiko berlari menyusuri hutan berusaha menghindari kejaran komandan dan pasukannya. Suara tembakan nyaris mengenai mereka di antara pepohonan. Mereka bergerak sepelan mungkin, berusaha nggak bikin suara, dan Yongbuk minta Sachiko harus berlari membawa bayinya. Sementara dia akan mengalihkan perhatian tentara dan akan menyusulnya nanti. Tapi Sachiko menolak, dia nggak mau berpisah. Tapi Yongbuk meyakinkannya, kalau dia nggak nurut, mereka semua bisa mati, termasuk bayinya. Dia juga mengingatkan Sachiko tentang pohon yang pernah mereka kunjungi. Pohon yang memiliki benang warna merah dan kuning. Dan disitulah titik pertemuan mereka nanti. Tapi, jika dia nggak datang sampai matahari terbenam, Sachiko harus segera ke Jepang dengan bayinya. Dan pesan terakhir, Yongbuk memanggil Sachiko dengan sebutan kakak perempuan. Lalu tanpa menoleh lagi, dia berlari mengalihkan perhatian tentara demi menyelamatkan orang yang dia sayangi. 넌 아기랑 먼저 가. 무슨 소리야? 나도 저녁 따돌리고 금방 따라갈게. 안 돼. 안 그러면 우리 셋 다 죽어. 도망치면서 봤던 그 소성장 나무 기억하지? 이따 그 나무 앞에서 만나자. 뱃삭이 얼마나 될진 모르겠지만 Dia berhasil menyeret seluruh pengejaran ke arahnya. Dia pun dikepung, senjata diarahkan, bukan karena dia orang Jepang, tapi karena dia berani. Berani melawan komandan dan melindungi orang Jepang, yaitu Sachiko. Dalam sekejap, semuanya telah berakhir. 언니가 전에 우리도 친구가 될 수 있냐고 물어봤었지? 그래, 그러자. 다음엔 친구로 만나서 같이 내 고향 청주에도 놀러 가자. 오빠랑 올갱이 잡던 강가도 가보고 올갱이국도 끓여 먹자. 나도 언니 고향에 놀러 가서 언니가 살던 성당도 가보고 서방님이 다니던 학교에도 가보랬다. 그때는 언니도 나도 행복해지자. 우리 이름처럼. 엄마, Sachiko kini sudah sangat tua. Di sana juga terlihat wanita tua yang ternyata adalah anaknya yang diberi nama Yongbuk. Yongbuk tanya sama ibunya kenapa melamun? Apakah ibu mikirin masa lalu bersama ayahnya? Padahal Sachiko terus-menerus membayangkan Yongbuk saat mudanya. Dan sampai detik ini Sachiko nggak pernah cerita ke anaknya tentang Yongbuk. Kenangan itu terasa begitu nyata. Seakan Yongbuk muda benar-benar melihatnya dari masa lalu. Sachiko tersenyum memegang erat kalung pemberian Yongbuk yang selalu dia simpan. Wajah cantik Yongbuk selalu menghiasi hati dan matanya. Meski waktu telah berlalu, kenangan tentang Yongbuk tetap hidup di dalam hatinya. 줘봐. 그러게 예쁘다.
한